Shalom, kami calon grup penggerak Angkatan 10 dari Timika Papua akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Priscilla Sidabalok, SPD, berasal dari SMP PK Santo Bernardus Timika sebagai observer. Kemudian rekan saya, Ibu Yuliana, SPD MPD, berasal dari SMP Negeri Sentra Pendidikan Mimika sebagai coach, dan Ibu Maria, SPD, berasal dari SD YPK Ebenezer Timika sebagai coach. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Yuliana. Selamat siang Bu Priscil. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Bu. Ibu sendiri apa kabar Bu? Puji Tuhan, baik. Oh iya, siang ini nanti saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya? Benar Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Ada yang ingin saya bicarakan ke Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Bisa Bu. Baik. Nanti pada saat coaching, coach dan coaching, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan yang kedua, pertanyaan-pertanyaan apakah sudah berbobot sesuai dengan kata kunci, dan yang ketiga, mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya proses kemitraan dan kreatif, dan juga maksimal potensi. Siap Bu, boleh. Oke. Untuk pertama, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, jadi dalam proses coaching yang akan saya lakukan siang nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pasti tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama, kehadiran penuh atau disebut dengan present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan satu lagi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar ya Bu ya? Iya Bu. Ya, kira-kira dari ketiga tadi, yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan itu, yang akan Ibu lakukan observasi nanti, apa ya Bu? Kalau ditanya lebih spesifik, saya akan lebih spesifiknya di mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Baik, jadi 2 ya Bu ya, Iya, yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik, yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu nih, indikator kecapaian itu apa ya? Indikator ketercapaiannya itu adalah saya harus dapatkan dalam proses coaching ini, saya ingin si coaching mendapatkan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Kemudian cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi Ibu indikator terbaik pada saat ini coaching menemukan sendiri atas suatu permasalahan ya Bu ya? Iya Bu. Baik, terima kasih Ibu Yuliana atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dan baik-baiknya. Setelah melakukan proses coaching nanti, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa hasil yang akan Ibu lakukan pada coaching hari ini. Baik, terima kasih Bu atas masukan dan dukungannya Bu. Baik, silakan Ibu lanjutkan untuk coachingnya. Baik Bu. Selamat siang Bu Maria, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu Yuliana, puji Tuhan saya kabarnya baik. Bagaimana kabarnya Bu Yuliana? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Bu. Ibu dengar-dengar Ibu mau menyampaikan sesuatu Bu? Iya Bu, saya ingin cerita sedikit tentang masalah yang saya hadapi di sekolah Bu. Oh iya Bu, kebetulan sekarang waktu luang saya sedang tidak sibuk. Ibu silakan, kira-kira apa yang mau diceritakan Bu?
Iya Bu, di sekolah saya itu saya melihat dalam proses pembelajaran siswa saya itu kayaknya merasa bosan karena teman-teman guru saya melakukan pembelajaran yang monoton dan mereka lebih cenderung menggunakan metode ceramah. Padahal mereka tidak memanfaatkan saspras yang sudah disediakan oleh sekolah, misalnya Infokus, tapi mereka tidak menggunakan itu. Bahkan di sekolah kami pembelajarannya itu kadang lebih terfokus pada gurunya, sehingga banyak siswa yang bosan untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah, Bu. Baik Bu Maria, berarti di sekolah Bu masih banyak guru ya yang mengajar dengan pembelajaran yang konvensional atau kurang bervariatif. Benar sekali Bu. Pembelajaran yang mereka gunakan itu lebih banyak ceramah, dan saya lihat itu pembelajaran itu saja Bu yang mereka gunakan. Pernah saya juga amati dan saya lihat pada salah satu guru, ternyata anak-anak dalam proses pembelajaran itu lebih cenderung mereka bosan Bu. Jadi mereka itu tidak antusias untuk belajar di sekolah. Oh, baik Bu. Kira-kira apa yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Saya itu ingin supaya ada perubahan begitu Bu. Perubahan maksudnya terlihat di sekolah dengan cara pembelajaran dan juga cara mengajar guru supaya mereka bisa menggunakan metode yang lebih baik dan pemanfaatan media yang ada di sekolah, terutama saspras yang sudah disiapkan Bu. Oh, jadi Bu Maria ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu. Betul sekali Bu, biar ada perubahan begitu. Nah Bu Maria, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan gurunya Ibu Maria di sekolah? Perubahan yang saya inginkan itu kira-kira seperti mereka itu membuat pembelajaran dengan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Terus mereka bisa memanfaatkan saspras yang sudah disediakan di sekolah dengan cara memaksimalkan keadaan yang sudah disediakan. Tapi terkadang waktu yang mereka gunakan itu tidak semaksimal yang sekarang ini Bu. Berarti yang Ibu inginkan pembelajaran yang bervariatif dengan menggunakan beberapa model pembelajaran. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan kalau mau dibilang idealnya itu di level 10 ya Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya itu sampai di mana ya Bu? Kalau menurut saya, sekolah saya mungkin sekarang ada di level 5 Bu. Karena masih banyak beberapa guru yang belum memanfaatkan saspras dan mereka juga belum melakukan pengembangan diri, baik menggunakan memanfaatkan teknologi yang digunakan yang ada, dan juga sebagian besar masih belajar begitu-begitu saja, masih menggunakan metode ceramah, terus tidak memaksimalkan saspras yang ada di lingkungan sekolah, seperti menggunakan media atau mengembangkan metode pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu Maria, kira-kira nih di level berapa sih yang Ibu inginkan atau yang Ibu ingin lihat dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Kalau dari saya, yang saya inginkan tidak harus langsung 100% Bu, tapi setidaknya ada sedikit perubahan secara bertahap, dan mungkin yang saya ingin itu ada di level 7 dulu Bu, karena di sini masih banyak guru yang sebenarnya mereka masih bingung memulainya dari mana, seperti itu Ibu. Baik Bu Maria, kalau sudah begitu sekarang langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan sejawat dalam melakukan perubahan pembelajaran ini? Mungkin yang pertama saya akan lakukan yaitu mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan-rekan guru, dan juga saya akan menyampaikan apa yang saya inginkan supaya adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus saya akan mengatakan juga kepada Bapak Ibu guru supaya bisa melakukan adanya pendampingan supaya dengan adanya monitoring gitu Bu, terus menerus. Maksud Ibu mentoring ya Bu? Ya, seperti itu Bu. Baik, berarti yang Ibu lakukan mentoring. Nah, selain metode mentoring, apakah ada strategi lain yang ingin Ibu lakukan dalam melakukan perubahan bersama rekan-rekan guru Bu?
Sepertinya kalau seperti itu saya ingin supaya mereka bisa ada pelatihan atau workshop biar Bapak Ibu guru mereka lebih dapat melakukan metode yang baru dalam proses KBM. Baik, kira-kira Bu Maria, tadi ada metode mentoring, kemudian ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya strategi, yang dilakukan itu yang mana? Kayaknya lebih ke mentoring, Bu. Karena kalau mau mentor kan sasarannya yang saya pingin ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan itu nanti saja, biar itu kan nanti sesuai tuntutan dari sekolah dulu, biar ada pelatihan. Nah, sebenarnya sudah diajukan, tapi belum ada kemauan secara bersama. Jadi saya pengen melakukan mentoring dulu supaya benar-benar mereka mau melakukan adanya perubahan. Baik Bu Maria. Nah, kalau begitu menurut Ibu, siapa yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan metode mentoring tadi? Kebetulan saya punya teman ini, Bu. Dia juga bisa dan jago sekali dalam IT. Mungkin dia bisa membantu saya untuk melakukan konsep tersebut. Kemudian saya maunya itu melakukan mentoring, sasarannya pada Bapak Ibu guru, seperti itu, Bu. Baik Bu Maria, berarti kedepannya nanti Bu Maria akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Betul sekali, Bu. Saya akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman sefrekuensi tentunya. Bu Maria, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung percakapan ini. Kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita kali ini saya sudah mendapatkan sedikit gambaran, Bu, bagaimana saya bisa menemukan cara untuk memberikan perubahan di sekolah, khususnya dampak bagi teman-teman untuk memberikan perubahan materi terhadap siswa, yaitu mungkin nanti saya akan ambil dengan cara mentoring. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan, Ibu. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Maria yang sudah melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu percakapan kita. Nantinya di lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya yang sudah diluangkan untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, dan sudah membantu saya juga dalam menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, sama-sama Bu Maria. Sukses ya Bu dalam melakukan mentoringnya bersama rekan sejawat di sekolah. Terima kasih, Bu. Baik, baik Bu Yuliana. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan Bu, pelaksanaan coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Nah, setelah melakukan observasi, ada yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaiannya? Baik Bu, jadi tadi selama coaching berlangsung, saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga menggali potensi dari diri coach sehingga untuk si coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Oke, baik Bu. Saya sudah tadi melihat hasil dari hasil proses coachingnya Ibu. Saya memiliki ada beberapa catatan. Yang pertama, Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan sesuai dengan permasalahan yang dalam coaching. Yang kedua, Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, Ibu dengan coaching Ibu sudah fokus pada coaching. Dan yang keempat, Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang
sesuai dengan kata kunci. Ada lagi satu proses coaching yang mudah-mudahan nanti di selanjutnya ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Satu lagi Bu, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Bu, jadi kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ingin mendalami lebih dalam lagi tentang alur tirta dalam melaksanakan proses coaching. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah mendengarkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Untuk selanjutnya, untuk melakukan observasi, saya berharap Ibu akan melakukan coaching lebih luar biasa lagi sesuai dengan alur tirta dan mengembangkan kemampuannya. Dan untuk kesempatan kali ini mungkin sampai di sini saja Ibu, dan biarlah selalu sukses, selalu kembangkan kemampuan apa yang ada dalam kita, apalagi membahas tentang alur tirta ini. Untuk selanjutnya sukses selalu Bu, dan untuk siang ini selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas dukungannya. Tuhan memberkati Ibu. Tuhan berkati Ibu Amin. juga.